memahami globalisasi, kita pikir bahwa kita harus memahami sejarah kita sendiri. Kita harus menyelidiki sejarah yang terlupakan dan terlarang tentang buruh di Indonesia. Yang kita temukan adalah sejarah kita sejarah sama dengan kisah globalisasi. Komunitas kita lahir lewat perdagangan global. Nenek moyang kita dibawa ke sini sebagai kuli kontrak yang bekerja di perkebunan Belanda pada zaman penjajahan. Nenek moyang kita harus bekerja 3 tahun untuk membayar ongkos perjalanan mereka waktu ke sini dan tidak pernah digaji cukup untuk bebas dari hutang mereka. Kalau mereka kabur, mereka akan dipukuli dan didenda, kembali bekerja dengan hutang yang lebih besar lagi. Sebenarnya mereka adalah budak. Waktu itu adalah masa ketika Indonesia masih dijajah oleh Belanda dan negara kita dirubah menjadi daerah sumber bahan mentah dan buruh murah untuk keuntungan bisnis Eropa. Soekarno, presiden pertama, sebenarnya ingin memanfaatkan kekayaan Indonesia untuk kepentingan rakyat. Banyak bisnis luar negeri serta pemerintahan mereka merasa tidak senang melihat orde penjajahan dirubah dengan pergerakan sosialis. Pada tahun 1965 itu keluar dari Bank Dunia dan IMF. Beberapa bulan kemudian, pemerintah Amerika Serikat akhirnya berhasil merencanakan kudeta, yaitu dengan menempatkan Jenderal Soeharto sebagai diktator militer yang kemudian berkuasa selama 32 tahun. Beberapa bulan setelah kudeta tersebut, rejim militer secara sistematis telah membunuh sekitar lebih kurang 500.000 orang sampai 2 juta orang aktivis buruh, aktivis tani, intelektual, dan reformis, serta sisa dari mereka itu dipenjarakan. Berbeda dengan keuntungan yang diraih oleh pihak pemenang, orang-orang yang mati itu tidak pernah dihitung. Nama mereka tidak pernah dicatat, suara mereka dibungkam, ingatan mereka dihapus, dan meninggalkan luka yang terkoyak, dan itu diabaikan oleh masyarakat dan politik Indonesia. Dari pengusiran Soekarno kepada Bank Dunia, kepada IMF, terus menasionalisasikan perusahaan-perusahaan asing, perusahaan ini, itu kan itu jadinya pemusnahan orang-orang yang ini. Nah, di situ sudah jelas ada kepentingan pribadi negara multinasional itu, apa namanya, seperti World Bank, seperti IMF, negara-negara maju lah yang berpikiran kapitalistik itu. Ada kepentingan mereka kan. Sebenarnya kalau ini kan memang tujuannya semata-mata bagaimana mereka bisa berusaha leluasa tanpa tantangan, tanpa kendala di Indonesia. Kita belum bisa mengatakan itu pasti karena belum ada saksi mata yang berani mengatakan seperti itu. maksudnya Perjuangan PKI itu belum ada saksi mata yang berani mengatakan perjuangan yang sebenarnya. Jangan apa? Tapi kalau kita PKI Lu banyak. tapi kalau kita ingat, iya, tapi kan mereka tidak berani terus terang. Apa sih tujuannya PKI itu ada, mereka nggak berani. itu sebenarnya apa yang kata orang yang selama ini. Kalau saya bandingkan dengan film ini, nggak cocok cerita orang yang selama ini cerita orang Orde Baru kan gitu. Tapi kalau saya lihat dengan film ini, cocok dengan kejadian yang saya lihat waktu saya itu masih duduk di bangku sekolah SMP ya. Karena di kampung kami pun ya, penghulunya sendiri dia itu ndak PKI, itu mati dibunuh ya, mati dibunuh itu di paret ya, mati dibacok itu pakai pedang. Iya, makanya bener yang dibilang bapak yang dapetin baung itu. Jadi kan itu Ada sebetulnya sentimen sampai mati istrinya mau bela suaminya dibacok dengan pedangnya. Ini tangannya tebelah ini tangannya ini dibacok. Itu saat nampak mata kepala saya pulang sekolah jaga kerbau kan. Di perkebunan PT Sopindo bangun bandar. Itu nama penghulunya Mendiang Mus. Mus Mujiono. Sebenarnya dia itu ndak PKI, tapi kenapa dia dibunuh? Jadi kalau itu seperti tadi alat negara itu, yang kalau mau ngrebek di rumah-rumah itu, Alat negara itu banyak bang, bisa lempar alat negara. itu tadi kan bawa stand, ya misalnya salah alat negara itu kan bawa stand. Itu benar kejadiannya serupa di kampung kami juga. Kalau malam itu masa, namanya dulu itu pemuda masa itu katanya. Itu jam 4 pagi, itu digedor rumahnya itu, dibakar, ada di sebelah rumah kami itu dibakar tuh asli rumahnya. Dibawa suaminya, entah kemana kita nggak tahu.
Jadi waktu saya sekolah, di dekat sekolah kami itu dulu, itu ada sungai Martebing itulah. Kalau setiap pagi kami itu lihat mayat dari atas, tetap ada yang kintir. Bahkan maaf cakap ya, kalau kami mandi gitu pas ngangun kerbu, itu ada muk susu cap nona itu dibuka, tapi nggak dihabiskan, ditutup. Itu nanti mama cakap alat kelamin orang yang selalu, kadang-kadang kita anak-anak kan kita kerja tuh ada nampak timbul, kita timbul dibuka itu alat kelamin laki-laki gitu. Itulah kekejamannya. Ya, dia menggunakan orang-orang ini juga kan, menggunakan orang-orang kita juga. Kejadian itu kepentingannya untuk kepentingan pengusaha, bukan untuk kepentingan apa. Jadi karena pengusaha punya kepentingan, harus ada orang yang berkuasa mendukung kepentingan dia untuk melancarkan usaha dia. Bunuh ya, matiin orang PKI. Bukan gitu, nanti bongkar nanti. Apa? Nanti bongkarkan rahasia. Ini rahasia nih lah. Harus membuat seperti apa? Harus apa itu? Ya. Oh, yang bunuh itu katanya Apa itu? sekali lagi. Kalau boom. Ya. Potong terus. Ya peragakan sekali lagi Ya, gitu. potong gitu terus. Potong kepala. Iya, potong kepala. Kadang cekek gini mati. Nah, itu Oh. cekek. Pernah pegang pijak kepalanya gini dalam air tuh. Apa ini? Oh iya? Apa? Pegang kaki pijak kepalanya. Mati. Mengauk. Betul. Iya. Di Rambungan itu, kira-kira pukul 2 siang itu. Kolok. Lepaskan mati. Dulu badan saya nggak gini, tangan ini. Itu. Kalau 2-3 orangnya kecil lah. Itu kan dari atas. Dari atas itu. Kok mari kita selesaikan. Dari atas itu, cuman jangan ditembak. Atas siapa? Kan Soeharto waktu itu. Soeharto itu. Bukan hanya di Indonesia saja, tapi kekerasan seperti ini telah terjadi di banyak tempat di seluruh dunia. Hal ini terjadi di banyak daerah di Amerika Latin, Afrika, dan Asia Tenggara juga. Di negara-negara kaya, menurut wartawan mereka, hal ini adalah kabar gembira. Setiap saya mendengar kabar gembira tersebut, saya jadi membayangkan sebenarnya berapa banyak orang yang dibunuh hanya karena bergabung di serikat buruh kebun yang independen, padahal keberadaan mereka karena untuk melawan penindasan penghisapan yang dilakukan oleh pihak perusahaan yang punya pemikiran kapitalistik tersebut. Jadi sangat jelas sebenarnya kalau kabar-kabar gembira ini cuman untuk orang-orang yang meraih keuntungan saja. Bisnis-bisnis besar dan bank, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.